Hello, welcome back to our daily reading hari ini di dalam hari yang ke-58. Okay? Hari yang ke-58. So, sebelum kita mulai pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sekali lagi Engkau memberikan kesempatan ini untuk membaca tentang firman Engkau. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca dalam hari yang ke-58 dalam Desire of Ages nomor 164 hingga 166. Melebihi semua orang, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat Yesus yang diurapi Tuhan. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukiskan tugasnya, dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci itu adalah suatu pernyataan kuasa yang besar daripada kuasa manusia. Betapapun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari fikiran bahwa mungkin ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian bait suci itu. Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut ini, pergilah mereka kepadanya dengan pertanyaan, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Yesus telah menunjukkan kepada mereka suatu tanda dalam memancarkan cahaya ke dalam hati mereka dan dalam melakukan di hadapan mereka perbuatan yang harus dilakukan Mesias. Ia telah memberikan bukti yang meyakinkan dari tabiatnya. Kini ketika mereka meminta sesuatu tanda, ia menjawab kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan yang menunjukkan bahwa ia membaca dendam hati mereka serta melihat hingga sejauh mana dendam itu akan membawa mereka. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dalam ucapan ini maksudnya adalah rangkap 2. Ia bukan sahaja berkata tentang kebinasaan bait suci dan perbaktian Yahudi, tetapi juga kematiannya sendiri. Kebinasaan bait suci, tubuhnya, ini sudah direncanakan oleh orang Yahudi dengan diam-diam. Ketika imam-imam dan penghulu-penghulu kembali ke bait suci, mereka telah berniat hendak membunuh Yesus dan dengan demikian membebaskan diri mereka sendiri dari si pengacau itu. Namun ketika ia menghadapkan kepada mereka maksud mereka itu, mereka tidak mengerti akan dia, mereka tidak memahami ucapannya. Itu menyangkut hanya bait suci yang di Yerusalem, dan dengan marah sekali mereka berseru, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Sekarang mereka merasa bahwa Yesus sudah membenarkan kurang percaya mereka. Lalu bertambah kuatlah mereka dalam penolakan terhadap dia. Kristus tidak bermaksud ucapannya itu difahami oleh orang Yahudi yang kurang percaya ataupun oleh murid-muridnya pada saat itu. Ia tahu bahwa ucapan itu akan disalahfahami oleh musuh-musuhnya dan akan dipakai untuk melawan dia. Pada waktu ia diadili, ucapan itu akan dihadapkan sebagai tuduhan, dan di Golgota ucapan itu juga akan dilontarkan kepadanya sebagai ejekan. Tetapi untuk menerangkannya sekarang akan memberitahukan kepada murid-muridnya tentang segala penderitaannya. Lalu menimbulkan dalam masa duka cita yang hingga kini belum sanggup mereka tanggung, dan suatu penjelasan tentang hal itu akan memaparkan sanggup mereka tanggung, dan suatu penjelasan tentang hal itu akan memaparkan kepada orang Yahudi akibat prasangka dan kurang percaya mereka sebelum waktunya. Sekarang mereka sudah mulai memasuki suatu jalan yang akan terus mereka jalani hingga ia kelak dituntun seperti seekor anak domba ke tempat pembantaian. Untuk kepentingan orang-orang yang akan percaya kepadanya, maka ucapan Kristus itu dikeluarkan. Ia mengetahui bahwa ucapan itu akan diulangi lagi karena diucapkan pada pesta Paskah. Ucapan itu akan terdengar oleh ribuan orang dan akan tersiar ke seluruh pelosok dunia ini. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, arti ucapan itu akan dijelaskan bagi orang banyak. Ucapan itu akan merupakan bukti yang tegas tentang keilahiannya.
Karena kegelapan rohani mereka, murid-murid Yesus sendiri pun sering gagal untuk mengerti akan pengajarannya. Akan tetapi, kebanyakan pelajaran-pelajaran itu dijelaskan kepada mereka oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Waktu ia tiada lagi berjalan dengan mereka, ucapannya itu pun merupakan penolong yang kuat dalam hati mereka. Mengenai bait suci yang di Yerusalem itu, ucapan juru selamat, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali," mengandung arti yang lebih dalam lagi daripada apa yang difahami oleh para pendengar. Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Karena segenap upacara korban itu adalah melambangkan Kristus, maka semuanya itu tidak ada nilainya bila terpisah daripadanya. Ketika orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap Kristus oleh menyerahkan dia kepada maut, mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti kepada bait suci dan segala upacaranya. Kesuciannya sudah hilang lenyap dan telah ditentukan akan binasa. Sejak hari itu, semua korban dan upacara yang berhubungan dengan korban-korban itu tiada mengandung arti lagi. Seperti halnya dengan persembahan Kain, semuanya itu tidak menyatakan iman pada juru selamat. Dalam membunuh Kristus, orang Yahudi dengan sebenarnya membinasakan bait suci mereka itu. Ketika Kristus disalibkan, tirai dalam bait suci itu tercarik 2 dari atas ke bawah, yang berarti bahwa korban besar yang terakhir sudah diadakan dan bahwa sistem persembahan korban-korban berakhirlah sudah untuk selama-lamanya. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam kematian juru selamat, segala kuasa kegelapan nampaknya seolah-olah menang dan mereka itu bergembira dalam kemenangan itu. Tetapi dari dalam kubur Yusuf yang terbuka itu keluarlah Yesus sebagai pemenang. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi, manusia membangun bait suci Yahudi, tetapi bait suci yang di surga yang dilambangkan bait suci di dunia ini tidak bangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan semua pekatan tentang damai akan ada di antara mereka. Berdua. Zakaria 6 ayat 12 hingga 13. Upacara korban yang menunjukkan kepada Kristus sudah lalu. Akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan duniawi berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelaku perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 12 ayat 24, Ibrani 9 ayat 8 hingga 12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan seumpama semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi
pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di surga. Sungguh pun bait suci dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia. Namun murid-murid sama sekali tidak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka dan tidak akan ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga. Oleh rohnya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia tertarik dari mata perasaan akan tetapi janji perpisahannya ditepati dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 hingga 16. So, sampai di sini sahaja pelajaran kita hari ini berkenaan dengan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan, yaitu bait suci itu adalah tubuh dia sendiri yang tidak difahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu maupun murid-muridnya sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa bait suci yang dimaksudkan Tuhan adalah dirinya sendiri. So, sampai di sini sahaja pembacaan kita hari ini. So, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan dan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pembacaan hari ini, dan kami telah mempelajari sesuatu bahwa Engkau sanggup untuk mengorbankan nyawa Engkau demi untuk menebus kami yang berdosa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tidak apapun dapat mengalahkan kasih agape Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami juga, keselamatan kami juga terjamin Tuhan. Dan kami sebagai manusia harus memilih sama ada kami ingin menerima itu, mempercayai itu, dan terus tetap menunggu dengan penuh iman, atau sebaliknya Tuhan. Tapi kami ingin Engkau terus menghantar Roh Kudus Engkau agar Engkau terus memimpin kami di sepanjang perjalanan kami, di sepanjang pergumulan kami, di sepanjang pencobaan kami sementara kami berada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini yang akan menjadi teladan kepada kami dan setiap telinga yang mendengar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you. God bless you all. Bye. See you again.